Diceritakan sang pria Mitra dan adiknya Lokahita sedang berjalan di perjalanan yang sangat panjang, mereka pun berjalan ingin ke suatu tempat yang bernama Halimun Petak, sambil bergumam sang pria Mitra menyatakan keinginannya kepada sang Lokahita adiknya yang ia dengan terhengal nafasnya untuk pergi ke sana, dikarenakan ayahnya telah dibunuh oleh pendekar delapan lengan yang sakti itu, dan akhirnya Lokahita pun mengangguk karena Nila Saroya adalah penolong bagi mereka, sewaktu dinsekap oleh Sudomanik di kala itu. Hingga pada akhirnya sang Lokahita pun bersama dengan pria Mitra langsung ke sana menuju padepokan Halimun Petak, yang mereka tuju, demi membalas kebaikan dari Nila Saroya, hingga pada akhirnya sang pria Mitra pun sampai di padepokannya dan disambut oleh orang-orang dari Halimun Petak, tadinya mau dihajar akan tetapi sang pria Mitra dan adiknya itu membicarakan tentang mau mengabdi kepada sang guru Saroya hingga mereka pun diantarkan ke tempat sang guru Nila Saroya bersama dengan sang adiknya Lokahita. Bisa menyentuh perasaannya. Kita ke tempat teduh, Kakang. Ayo. Ke situ. Iya. Hei, mau kemana kalian, ha? Hei, mau kemana kalian, ha? Kami mau menemui Nila Saroya. Memangnya ada urusan apa? Hah? Hah? Nyawa kami pernah diselamatkan beliau. Kami mau mengabdi kepadanya. Ayo, lakukan. Ketika itu sesampainya di sana mereka disambut oleh Nila Saroya yang mana Nila Saroya itu, langsung menyambut mereka dengan hangat, mereka berdua pun langsung ingin menyatakan pengabdiannya dan siap untuk dijadikan murid dari padepokan ini, yakni Halimun Petak, yang mana sang Nila Saroya pun sebagai seorang perempuan yang sangat menginginkan akan hal-hal yang berbau itu-ituan yang mana mereka pun diberikan akan tugas masing-masing. Sang adik Lokahita diberi wewenang atau tugas untuk menemani putranya yang bernama Sudawirat yang masih dalam keadaan anak-anak, sedangkan pria Mitra diberikan akan tugas menemaninya, untuk memijit akan dirinya, hingga pada akhirnya sang Nila Saroya pun pergi ke kamar memberikan kode kepada Samge pria Mitra untuk masuk ke dalam kamarnya. Begitu di dalam kamarnya sang Nila melepaskan akan pakaiannya hingga pada akhirnya sang Nila pun menyuruhnya masuk dan ia melakukan pemanasan pada awalnya yang mana Uwa pun langsung untuk mendekati akan Saroya hingga ia memijitnya dengan perlahan tapi pasti sang Saroya pun menikmati setiap pijitan dari pria Mitra. Pria Mitra ini. Oh. Siapa namamu? Lokahita ini. Untuk sementara, kamu menjadi pengasuh putraku, Sudawirat. Iya, Nini. Simpan dulu ularnya. Dan kamu menjadi pelayanku, mau? Mau, Nini?
Kau bisa memijat, bukan? Bisa, Nini. Saya biasa memijit bopo saya sesudah latihan. Sini. Kakiku pegal, pria. Hihi, jangan. Saya takut. Katanya anak pendekar. Kok takut sama ular? Sama penjahat, saya tidak takut. Tapi kalau sama ular, saya takut. Oh, gini sambutan orang-orang Halimun Petak pada sahabatnya. Siapa kita? Aku dia satu dari Karangputih, sahabat Kiragatu. Kamu murid di sini? Aku pelatih. Sudah semakin kacau padepokan ini. Kamu tentu orang luar. Jurus-jurusmu bukan milik perguruan Halimun Petak. Rupanya ini yang diceritakan Yatindra dan semua tetua Halimun Petak. Hai, mana Saroya? Akan kuberi pelajaran dia. Hei, diam kamu. Hadapi aku dulu. Kurang ajar. Siapa lagi yang bikin kacau padepokan? Ketika Nila Saroya dan sang pria mitra bersatu padu memupuk cinta kasih sayang, sang Nila Saroya pun terbangun dari kenikmatan dunia yang saat itu memengganggunya, yang mana itu adalah ternyata Paman Jaya Satrup, sahabat dari Rangga Suli, yang mana ia pun diceritakan oleh sang penerus pemimpin kedua yang seharusnya menjabat menjadi ketua padepokan selanjutnya. Hingga pada akhirnya Nila Saroya pun keluar untuk menenangkan situasi. Dengan terbang melayang dan turun dengan lemah gemulai hingga Saroya pun menyambutnya dengan rasa hormat dan adu bacot pun terjadi hingga pada akhirnya Jaya Satru pun ngomong dan terkaget-kaget dengan jurusnya yang bisa Nila Saroya kuasai. Hingga pada akhirnya sang Nila Saroya pun langsung mengalahkan Jaya Satru dan pada akhirnya sang Nila Saroya pun menang dengan kemenangan yang brutal terhadap Saya kurang musuhnya. mengerti dengan tuduhan Paman. Kami sudah sepakat untuk melakukan pertandingan untuk memilih ketua Halimun Petak. Semua ini demi kemajuan perguruan.
Siapa yang tinggi ilmunya, dia yang akan menggantikan Mahaguru Ranggasuli. Apa saya salah? Kalau kebetulan saya mengalahkan semua para sesepuh itu. Setauku tidak pernah ada aturan main seperti itu di perguruan Halimun Petak. Biasanya, adik Mahaguru yang langsung menggantikannya. Kalau sang Mahaguru meninggal. Bukankah aturan itu berlaku untuk orang yang hidup, bukan orang mati? Kamu memang benar-benar murid kualat, Saroya. Bagaimana mungkin dia bisa meniru jurus ciptaanku? Aku bisa menguasai semua jurus pedang naga ciptaanmu, Paman Jayasatru. Aku bahkan bisa memberimu satu jurus yang belum kamu ciptakan. Mau lihat? Kau gila. Lebih baik bawa pulang anakmu, Paman. Dan akui saja kepemimpinanku di Halimun Petak. Dan perguruan kita akan tetap menjadi sahabat. Kurang ajar! Jangan ikut campur dari Pasyuran. Akan kutunjukkan kepada mereka Halimun Petak yang sejati. Ampun, Gusti. Sana. Baik, Gusti. Kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya pada Gusti Prabu. Siapa yang tidak kenal Daneswara? Perempuan itu memang pandai sekali memikat hati lelaki. Benar. Menurut laporan para dayang, Dewi Daneswara memang selalu menggoda Gusti Prabu dengan kerlingan mata. Setiap Pangeran Danurweda mengajaknya menghadap. Memang agak aneh. Seorang ayah tega merebut anak kandungnya sendiri. Di suatu kerajaan yang aman dan damai tersimpan sesuatu yang hal keadaannya aneh,
dikarenakan para petinggi kerajaan membicarakan tentang pangeran yang bernama Danurwenda itu dibuang oleh sang raja dikarenakan sang raja memilih akan istri yang seharusnya menjadi milik sang pangeran direbut oleh sang ayahnya, yakni Prabu Darpasunu hingga pada akhirnya sang pangeran pun melanglang buana pergi entah kemana. Dan lagi sang Raja Darpasunu pun mengangkat kakaknya yang bernama Giriwara menjadi menteri bahkan di atas menteri yakni Mahamentri yang mana Mahamentri pun tidak berbuat adil dan bijaksana dikarenakan sang Mahamentri cenderung menyiksa, dan membantai orang-orang yang melawannya hingga warganya itu mengungsi ke kerajaan yang lain, dan pada akhirnya sang Prabu tidak mengetahui akan hal tersebut. Senopati, Dewi Daneswara yang mempengaruhi Gusti Prabu untuk mengangkat Giriwara, kakak kandungnya itu sebagai Mahamentri, hingga sang Prabu memecat Kakang Rasapala. Benar-benar tidak masuk akal. Sudah banyak rakyat kita yang meninggalkan negeri ini ke negeri tetangga. Karena tidak tahan diperas oleh orang-orang Giriwara. Apakah Dinda benar-benar bisa melupakan Danurweda, putraku? Gusti Prabu, sejak malam pertama hamba melayani Paduka, Kakang Danurweda sudah hilang dari ingatan hamba. Gusti Prabu benar-benar remaja kalau sudah di dalam bilik. Perempuan lacur itu benar-benar sudah berhasil memelet Gusti Prabu. Selir-selir yang lain sudah dianggap seperti sampah. Dan aku sendiri tidak pernah disentuh. Disapa pun tidak. Maaf Gusti Dewi, mungkin Dewi Daneswara memang punya dukun yang manjur Gusti Dewi. Iya Gusti. Apa? Aku tidak akan tinggal diam. Aku tahu siapa dia. Perempuan binal yang tidak pernah tahu arti kesetiaan. Kamu Nyai Wungu dan Nyai Ijo. Baik Gusti. Kutugaskan untuk memata-matai apa saja yang dilakukan perempuan itu. Baik Gusti. Giriwara, apa-apaan ini semua? Mereka berani menentang peraturan dan mempengaruhi orang lain untuk ikut menentang aturan yang sudah disepakati. Menentang siapa? Aturan yang mana? Selama ini tidak pernah ada kejadian seperti ini. Selama ini kami mengayomi rakyat, bukan menyiksa. Senopati, ini cara kami untuk mendidik rakyat, supaya mereka mengerti arti kewajibannya sebagai rakyat. Mendidik rakyat. Pantas ribuan rakyat Kalinggapura yang sudah terdidik mengungsi ke negeri lain. Mereka merasa tertekan. Hidup di negerinya sendiri. Lalu kau mau apa? Kurang ajar.
Saya bisa merasakan apa yang pangeran rasakan. Meskipun saya seorang wanita. Menurut saya yang pertama kali yang harus disingkirkan Sementara adalah itu bekas sang istri pangeran tuan. Danurwenda Sebab berada di padepokan Samge Nila Saroya yakni Halimun Petiangana. Sang Nila Saroya dimintai bantuan untuk merebut akan tahta Kalinggapura yang mana sang pangeran pun merasa akan keraguan dalam dirinya, hingga pada akhirnya sang Nila Saroya pun langsung meyakinkan akan pangeran Danurwenda untuk menyerang dikarenakan para warga kerajaan yang tidak bersalah banyak menjadi korban dari kekejaman Maha Menteri yang sekarang yang bernama Giriwara kakak dari sang Daneswara yang mana Daneswara itu langsung untuk merebut akan kehormatan pangeran karenanya pangeran Danurwenda itu tidak berdaya dibuatnya. Akhirnya, Samge Danurwenda pun menyatakan ketegasannya bahwa ia pun akan meminta bantuan kepada sang Nila Saroya dan menyerahkan akan kepercayaannya kepada Nila Saroya dalam upaya merebut kerajaan Kalinggapura. Nah, pangeran harus memiliki sikap yang tegas. Terus terang, saya bisa membantu kalau pangeran mempunyai sikap yang jelas. Kalau memang pangeran mau merebut kekuasaan di negeri Kalinggapura, saya mau membantu. Tapi, kalau pangeran ragu, silahkan cari padepokan lain. Memang agak sulit bagi pangeran. Bagaimanapun kita pasti akan berhadapan dengan ayahanda tuan, Prabu Darmasunu. Tapi pangeran juga harus ingat bahwa meluruskan orang tua yang keblinger dan menolong rakyat yang menderita adalah sebuah keharusan. Iya, Nyai benar. Yang penting bagi saya sekarang adalah ketentraman hati rakyat yang saat ini benar-benar hancur oleh kesewenang-wenangan kakak kandung Daneswara. Bagus. Itu baru sikap pemimpin yang sebenarnya. Kalinggapura itu sebuah negeri yang makmur. Mana mungkin rakyatnya sampai mengungsi kemari. Kita juga tidak pernah mendengar ada kerusuhan di negeri itu. Hamba dengar dari beberapa orang pengungsi yang ditampung oleh para bekel. Prabu Darmasunu sekarang ini sudah menyerahkan seluruh kekuasaannya kepada para rakyat menteri. Sementara itu, banyak peraturan baru yang dibuat oleh Maha Menteri yang masih kakak kandung dari selir mudanya itu, yang sangat merugikan rakyat, sehingga mereka merasa sangat tertekan. Sebaiknya, sementara waktu kita tampung dulu mereka di sini. Kita tidak perlu ikut campur urusan negeri orang. Kecuali kalau mereka mengganggu kita. Lalu, bagaimana rencana Gusti Prabu sendiri? Dinda Sekarwangi mencemaskan keselamatan Galuh Parwati. Terus terang, saya juga ikut bersalah karena menitipkan Nila Saroya di Sugalu. Dialah yang membuat huru-hara di perguruan kita. Dan bukan hanya keluarga Kakang Mahasyura yang jadi berantakan, tapi seluruh perguruan. Bahkan Nila Saroya juga telah mencuri kitab pusaka perguruan Sugalu. Jadi, rencana Gusti Prabu mau mencari Nila Saroya? Juga sekalian mencari Galuh. Dinda. Kakang, saya sudah memperingatkan Kakang bahwa apa yang Kakang lakukan sudah sering Di dikeluhkan oleh para kerajaan petinggi Kalinggapura. Kalinggapura, yang mana di kerajaan tersebut, ada Giriwara yang sedang berbicara dengan sang adiknya Daneswara yang mana Daneswara itu langsung mengiyakan akan hal tersebut. Dewi Dameswara pun mengiyakan karena Asenopati yang bernama Prabangkara
Hamrus dihancurkan karena ia bisa menghalangi akan rencana Giriwara yang mana Giriwara tersebut, terus menginginkan akan jabatan ini terus-menerus. Di sisi lain istana, Sang Senopati melaporkan akan yang terjadi dengannya oleh karenanya Sang Daneswara tiba-tiba muncul dan menyihir akan Samge Senopati Prabangkara, dan akhirnya ia terus-menerus teringat kecantikan Sang Daneswara yang menggoda sampai di tempatnya terbayang-bayang akan orang tersebut, yakni Daneswara, yang cantik jelita. Kepada Prabakara daripada putranya sendiri, bekas suami Dinda, Pangeran Danurweda. Tapi, tolonglah Dinda. Saya masih menyukai kedudukan ini. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Gusti, kalau perbuatan itu tidak segera Gusti tindak, hamba takut semua rakyat Kalinggapura akan pindah ke negeri lain. Gusti. Jangan berlebihan, Prabakara. Kamu kalau menghadapi masalah selalu dilebih-lebihkan. Baik, nanti Giriwara akan kutegur. Untuk sementara, Giriwara kularang melakukan tindakan yang mewakili diriku. Hamba hanya menyampaikan yang sebenarnya, Gusti. Karena hamba tidak mau negeri ini menjadi salah urus. Ya. Aku percaya padamu. Ada apa? Maaf Tuan, hamba diperintah Gusti Prabu untuk menyampaikan perintah. Nanti malam Tuan Senopati diundang Gusti Prabu untuk minum arak bersama di dalam Keprabon. Baik, saya pasti datang.